Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, nomor absen 29 dari kelas 12 IPA 7. Saya akan menjelaskan tuntutan dan agenda reformasi. Agenda reformasi meliputi adili Soeharto dan kroni-kroninya, tegakkan supremasi hukum, amandemen UUD 1945, hapus dwi fungsi ABRI, berantas KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pembahasan reformasi merupakan tonggak sejarah Indonesia di mana dimulainya era baru setelah Orde Baru dan memunculkan berbagai pelaksanaan di lingkungan pemerintah yang berbeda dengan sebelumnya. Reformasi memiliki tujuan agar kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan tujuan NKRI dan UUD 1945 serta tidak adanya penyelewengan yang bisa merugikan rakyat Indonesia. Reformasi menandakan bahwa bangsa Indonesia ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan bisa menjadi bangsa yang berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Reformasi dilakukan di berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Ini semua dilakukan untuk mengedepankan nilai demokrasi dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya agenda reformasi, maka berbagai permasalahan bangsa yang ada ingin diselesaikan dan dicari solusinya melalui perubahan atau gebrakan dengan merubah tatanan yang ada menjadi lebih baik. Latar belakang 1. Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerapkan kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran, ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah, menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru. Kedua, pada bulan April 1998, ketika Soeharto untuk terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia setelah masa bakti 1993 sampai 1908, mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia menggelar demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali dadakan dan tidak efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Pada demonstrasi ini, mahasiswa menerapkan kekerasan fisik karena dianggap akan menimbulkan gangguan. Peristiwa 1. Tragedi Trisakti. Pada 12 Mei 1998, mahasiswa melakukan demonstrasi dan berjalan dari Universitas Trisakti menuju gedung MPR. Aparat keamanan menembaki demonstran sehingga menewaskan 4 orang mahasiswa dan melukai mahasiswa lainnya. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sy. Keempatnya kemudian dianggap sebagai pahlawan reformasi. 2. Kejatuhan Soeharto. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden sehingga posisinya digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie, yang sebelumnya adalah wakil presiden. Mundurnya Soeharto menandai terwujudnya salah satu agenda reformasi. Tragedi Semanggi. Meskipun salah satu agenda perjuangan mahasiswa yang menuntutnya lengsernya Soeharto telah berhasil, tetapi sejumlah pihak menilai agenda reformasi belum tercapai atau malah gagal. Setelah Soeharto mundur, masih terjadi kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsungnya 2 kali. Tragedi pertama berlangsung pada 11-13 November 1998, sementara tragedi kedua pada tanggal 2 September 1999. Mahasiswa menganggap bahwa kepemimpinan Habibie masih sama dengan Soeharto. Salah satunya adalah karena dwi fungsi ABRI masih ada ketika sidang istimewa MPR berlangsung pada 1998. Masyarakat bergabung dengan mahasiswa melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Keadaan di gedung MPR atau DPR secara umum dapat aman terkendali. Penjagaan diperketat sampai ke kawasan Semanggi. Ketika mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan, terjadi penembakan oleh aparat yang mengakibatkan sejumlah orang meninggal di tempat. Tragedi Semanggi kedua terjadi pada tanggal 24 September 1998, ketika Kabinet Reformasi Pembangunan B.J. Habibie telah berakhir. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.